sedikit mengenai masalah gizi seimbang yang terjadi pada remaja. Mari kita lihat kasus dari Sylvia. Melihat fisiknya, orang-orang pasti tidak menyangka bahwa gadis asal Lamongan ini masih berusia 15 tahun. Kasus obesitas dialami gadis asal Lamongan, Jawa Timur bernama Sylvia Dwi Susanti. Sylvia yang masih berusia 15 tahun sempat memiliki bobot 179,3 kg. Memiliki tinggi badan 145 cm, Sylvia tampak sangat gemuk sehingga membuatnya malu dan memutuskan untuk meninggalkan bangku sekolah. Perilaku gizi seimbang merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya penyakit tidak menular. Prevalensi penyakit tidak menular terus meningkat hampir di seluruh negara di dunia, terutama obesitas yang terjadi akibat kelebihan asupan energi dan lemak. Masalah gizi lebih atau obesitas terjadi dikarenakan ketidakseimbangan antara jumlah energi yang dikonsumsi terlalu besar daripada jumlah energi yang dikeluarkan. Secara fisiologis, obesitas didefinisikan sebagai suatu keadaan dengan akumulasi lemak yang tidak normal atau berlebihan di jaringan adipose sehingga dapat mengganggu kesehatan. Saat ini, di seluruh dunia, terdapat peningkatan prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas hingga mencapai tingkat yang membahayakan. Prevalensi obesitas di seluruh dunia mengalami peningkatan dalam 30 tahun terakhir. Salah satu kelompok umur yang beresiko terjadinya gizi lebih yaitu usia remaja. Remaja merupakan waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Usia remaja merupakan periode rentan gizi karena berbagai sebab. Yang pertama ada remaja memerlukan zat gizi yang lebih tinggi karena peningkatan pertumbuhan fisik. Kedua, adanya perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan. Lalu yang ketiga, remaja mempunyai kebutuhan zat gizi khusus, contohnya kebutuhan atlet. Kebiasaan makan yang berubah, salah satunya terjadi karena adanya globalisasi secara luas. Kemajuan teknologi pangan yang diiringi dengan kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi seperti adanya gadget telah menggiring masyarakat untuk mengkonsumsi berbagai makanan instan secara tidak proporsional bahkan berlebih dikarenakan praktis dalam penyajiannya. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi masalah gizi ganda. Salah satunya adalah obesitas pada remaja. Menurut data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa remaja dengan usia 13-15 tahun memiliki prevalensi overweight dan obesitas sebanyak 8,3% dan 2,5%. Gizi lebih pada remaja ditandai dengan berat badan yang relatif berlebihan bila dibandingkan dengan usia atau tinggi badan remaja sebayanya. Obesitas pada remaja perlu mendapatkan perhatian, dikarenakan obesitas yang terjadi pada usia remaja cenderung berlanjut hingga dewasa dan lansia. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab obesitas pada remaja. Obesitas pada remaja bersifat multifaktorial dan terdapat beberapa faktor penyebab obesitas pada remaja. Yang pertama, rendahnya aktivitas fisik. Hal ini terjadi jika remaja memiliki aktivitas fisik tidak aktif dan tidak pernah melakukan olahraga. Kedua, faktor genetik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena faktor genetik orang tua yang memiliki status obesitas dapat meningkatkan resiko menularkan atau menurunkan kepada anaknya. Ketiga, tidak selalu sarapan. Melewatkan sarapan ternyata bisa menjadi penyebab obesitas, karena jika tidak sarapan, biasanya akan merasa sangat lapar pada jam berikutnya. Akhirnya, makan tidak teratur dan konsumsi makan pun berlebihan. Keempat, sering mengkonsumsi makanan berpenyedap. Jika terus-menerus memakan makanan berpenyedap, itu artinya terpicu ingin makan terus. Hal ini memicu resistensi hormon leptin dan membuatnya tidak lagi berfungsi dan pada akhirnya bisa memicu obesitas. Yang kelima, kurang mengkonsumsi serat, sayur, dan buah. Hal ini terjadi karena asupan serat yang rendah dapat menyebabkan gizi lebih, karena cenderung mengkonsumsi makanan tinggi lemak yang lebih mudah dicerna dan dibandingkan dengan serat.
Kemudian, asupan serat yang rendah mengakibatkan asam empedu lebih sedikit diekskresi feses, sehingga banyak kolesterol yang direabsorpsi dari hasil sisa empedu. Kolesterol akan semakin banyak beredar dalam darah, menumpuk di pembuluh darah, dan menghambat aliran darah sehingga berdampak pada peningkatan status gizi menjadi tidak seimbang dan kurangnya mengkonsumsi serat mengakibatkan tidak suka sayur dan buah. Obesitas pada remaja pastinya juga akan memiliki dampak yang buruk. Lalu, apa saja dampak obesitas yang mungkin akan dihadapi pada remaja? Obesitas akan berpengaruh besar terhadap kesehatan penderitanya, di mana penderita akan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita berbagai penyakit lain seperti penyakit degeneratif, bahkan yang paling buruk hingga terjadinya kematian. Penyakit degeneratif apa yang akan dapat ditimbulkan akibat obesitas ini? Yang pertama, penyakit jantung. Adanya penumpukan lemak dalam pembuluh darah pada penderita obesitas akan memicu terjadinya penyumbatan aliran darah pada pembuluh darah jantung dan otak. Hal ini dapat memicu adanya kelainan jantung. Yang kedua, penyakit diabetes, ginjal, dan stroke. Obesitas akan menyebabkan menurunnya kepekaan insulin dari sel tubuh penderita, sehingga gula tidak dapat digunakan oleh sel dan tetap berada pada pembuluh darah. Hal ini akan menyebabkan kadar gula di dalam darah menjadi semakin tinggi. Gula darah yang tinggi dapat memicu kerusakan pada ginjal serta pembuluh darah kecil di otak dan jantung yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi otak dan jantung. Ketiga, masalah pada otot dan tulang. Kelebihan berat badan dapat memberikan beban besar saat melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan sehingga dapat menimbulkan rasa nyeri di otot maupun tulang penderita obesitas. Selain menambah permasalahan dalam kesehatan jasmani, obesitas pada remaja juga dapat menimbulkan dampak pada kehidupan sosial dan masalah kesehatan mental, apalagi bagi penderita yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan seperti usia remaja. Adanya stigma masyarakat tentang penampilan, apalagi saat usia remaja, menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah sosial dan mental pada penderita obesitas. Saat ini, masih banyak ditemukan diskriminasi pada anak penderita obesitas di kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu dapat menurunkan rasa percaya diri pada penderita obesitas dan dapat berujung stres serta depresi. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani obesitas pada remaja. Di antaranya, yang pertama, dengan melakukan olahraga. Olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang bersifat aerobik, yaitu olahraga yang menggunakan oksigen dalam sistem pembentukan energinya, atau dengan kata lain, olahraga yang tidak terlalu berat namun dalam waktu lebih dari 15 menit. Contoh olahraga yang dianjurkan antara lain berjalan selama 20-30 menit setiap harinya, berenang, bersepeda santai, jogging, serta senam aerobik. Yang kedua, kurangi makanan yang mengandung minyak dan lemak. Kita tahu bahwa banyak makanan yang mengandung jenis ini, seperti lemak hewan, makanan, gorengan, dan macam makanan yang diolah dengan menggunakan minyak. Perbanyaklah makan sayur dan buah. Sedangkan jika kita ingin mengkonsumsi makanan seperti daging, disarankan dalam bentuk hidangan sup atau sejenisnya. Yang ketiga, kurangi makanan yang mengandung gula berlebih. Terakhir, jangan lupa untuk minum air putih minimal 2 liter setiap harinya dan hindari minuman manis termasuk jus buah yang berlebihan. Hindari karbohidrat berlebih, minuman dengan kadar gula yang tinggi, dan kue-kue yang manis. Terakhir, monitor pertumbuhan. Anak pra-remaja diharapkan dapat mengawasi sendiri berat badannya, masukkan makanan, dan aktivitas fisik, serta mencatat perkembangannya sehingga pola hidup sehat dapat tercipta hingga dewasa. Peran orang-orang di sekitarnya seperti orang tua, anggota keluarga, teman, dan guru sangat menentukan keberhasilan pencegahan obesitas. Sebagai penutup, kami ingin mengajak teman-teman untuk menerapkan pola hidup sehat, khususnya menjaga pola makan gizi seimbang untuk menghindari obesitas. Sekian dari kami dan terima kasih.